justru sedang sibuk membicarakan kekuatan Gamin. Bagi mereka, Gamin bukanlah manusia normal, namun ada satu orang yang tidak percaya dengan hal tersebut. Alhasil, dia pun mendatangi Gamin di perpustakaan untuk menantangnya gelut. Tapi lucunya, Gamin mengira kalau murid ini mau jadi anggota study group. Dia pun bergegas mencari formulir pendaftaran dan di waktu yang bersamaan, murid itu berusaha menyerang tapi tubuh Gamin secara otomatis menghindarinya. Bahkan tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun, dia mampu membuat murid itu mimisan sampai pingsan. Melihat itu, banyak murid yang salah paham. Mereka mengira kalau Gamin adalah sosok yang tak punya belas kasihan. Dan hari itu, gosip tentangnya terus menyebar. Semua murid di sekolah mulai takut kepadanya hingga tidak ada yang berani melihat matanya. 저 새끼 어떤 새끼들 데려다가 그 스타트버름인가 뭔가 하는 거야? 이상해. 3 hari kemudian, anggota study group belum bertambah. Gamin dan Sehyun sudah melakukan segala cara, tapi hasilnya nol besar. Gamin lalu mendekati Gunyop yang dia pikir akan tertarik dengan study group. Tapi ternyata Gunyop malah menolaknya mentah-mentah. Dia juga mengatakan kalau tindakan Gamin ini hanya akan melukai orang di sekitarnya. Sementara itu, Bu Guru Lee tampak khawatir dengan Hyonu yang tidak kunjung masuk sekolah. Bahkan anak itu tidak ada di rumahnya. Malam harinya, Bu Guru Lee mengajak Gamin dan Sehyun untuk makan malam bersama. Selain itu, mereka juga ditraktir beli buku dan peralatan menulis agar dua murid ini tetap semangat belajar. 스터디 그룹 포기하지 말고 더 힘내서 잘해보자. Sepulangnya dari sana, Bu Guru terlihat panik karena pintu apartemennya sudah dibobol. Dan ternyata yang membobolnya adalah Hyonu CS. Hyonu lantas memberitahu kalau dia terpaksa melakukan ini atas perintah Hanul, di mana Hanul menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada Bu Guru. Sontak, Bu Guru pun ketakutan dan berniat lapor polisi. Sialnya, Hyonu tidak membiarkan hal itu terjadi. Namun saat dia mau menghajar Bu Guru, tiba-tiba... Wes. Ternyata yang menyelamatkan Bu Guru adalah Gunyop. Di sini kita belum tahu seluk-beluknya, tapi yang jelas Gunyop sangat membenci Hanul CS. Dia lalu membawa Bu Guru keluar dari apartemen. Yang sialnya, Hyonu dan komplotan Hanul sudah menghadang. Awalnya Gunyop masih bermain aman, namun ketika Bu Guru dipukul, dia langsung membrutal sejadi-jadinya. Sayang sekali, Gunyop yang sendirian pun pada akhirnya tumbang akibat dikeroyok. Untung saja di tengah keterpurukannya, Gamin datang dan menghajar puluhan gangster sekolah itu. Meskipun terkenal bodoh, tapi otak Gamin selalu encer saat sedang bertarung. Kali ini dia mengubah balok kayu menjadi sebuah nunchaku. Lalu dengan gerakan ala Bruce Lee, dia pun menghabisi para bedebah yang tersisa. Setelah Gamin membuat mereka kocar-kacir, Gunyop bangkit untuk menghabisi Hyonu. Sontak Gamin menghentikannya sebelum Hyonu meregang nyawa di tangan Gunyop. Di sini Gunyop terlihat sangat marah dan menyimpan dendam kesumat pada antek-antek Hanul. Namun belum jelas kenapa dia bisa sedendam itu. Saat semuanya sudah tenang, Bu Guru memberikan buku Gamin yang tidak sengaja terbawa olehnya. Dan ternyata itu adalah buku latihan untuk mempelajari jurus-jurus Bruce Lee. Tak lama setelah Gamin pulang, Bu Guru tampak sangat sedih dengan semua ini. Dia tidak menyangka kalau anak-anak STM bisa bertindak senekat tadi. Kemudian saat dia mau lapor polisi, ada anak buah Hanul yang kembali ke sana. Dia lalu berlutut dan memohon ampun kepada Bu Guru. Dia berkata kalau dirinya akan mati kalau tak mau menuruti perintah Hanul. Mendengar hal itu, Bu Guru pun berniat untuk bicara langsung kepada Hanul. Pagi harinya di sekolah, Bu Guru Lee berniat memanggil Hanul. Di sini, guru lain sempat memperingatkan untuk menghindari Hanul sebab dia adalah anak bos gangster yang menguasai kota ini. Meski begitu, Bu Guru Lee tetap memanggil Hanul ke ruangannya untuk membicarakan insiden tadi malam. Selain itu, dia juga meminta agar Hanul melepaskan Hyonu agar bisa sekolah layaknya murid normal. Namun alih-alih takut, Hanul malah mengancam akan lebih brutal kalau Bu Guru terus ikut campur. 막장 인생들 깔끔하게 포기하시는 게 훨씬 편해요. Sementara itu, Sehyun dan Gamin masih berusaha merekrut anggota study group. Kali ini mereka mendapat formulir dari murid putri bernama Lee Jiu yang ingin bergabung. Tapi Sehyun baru menyadari kalau Jiu adalah kakaknya Hyonu. Dan kabarnya dia bahkan lebih bengis dari sang adik. Akan tetapi di dalam kelas itu Jiu tampak mendapat intimidasi dari anak-anak OSIS. Nah, kalau di sekolah lain anak OSIS berisi murid-murid rajin dan pintar. Tapi di STM Yusung isinya pembuli semua.
Melihat itu, Gamin pun langsung menghampiri Jiu. Di sana, dia yakin kalau Jiu adalah anak yang punya niat belajar. Karena di kelas ini cuma dia yang membuat jadwal belajar. Namun tidak berselang lama, seorang petinggi OSIS bernama Kyujin datang setelah mendengar keributan. Ternyata dia adalah pacar dari siswi yang membuli Jiu. Sama seperti 70% murid di sekolah ini, muka Kyujin terlihat sangat boros seperti bapak-bapak. Di sini, Gamin terlihat muak karena Kyujin dan pacarnya terus-menerus mengganggu Jiu hingga hampir baku hantam. Akan tetapi ada guru yang memisahkan mereka. 그 선도부 집합 방송 못 들었어? 빨리 안 키우고 뭐하노? Singkat cerita, setelah menunggu beberapa hari dan tidak ada satupun orang yang mendaftar, mereka akhirnya mendapat kabar baik. Sahabat Jiu yang bernama Hewon datang menemui mereka. Dia lantas mendaftarkan dirinya dan Jiu sebagai anggota study group. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan tentang Jiu. Semuanya bermula ketika Hyonu disuruh Hanul untuk mengantarkan uang haram. Namun, dia justru dibegal di tengah jalan. Dan karena dia butuh uang untuk mengganti milik Hanul, dia terpaksa meminjam kepada Kyujin. Akan tetapi, Kyujin malah menyuruhnya untuk membobol ATM dan ternyata aksi Hyonu direkam dan dijadikan senjata oleh Kyujin untuk memeras Jiu. Jika melawan, maka video itu akan disebarkan ke polisi agar Hyonu dipenjara. Tak mau itu terjadi, Jiu terpaksa diam saat dibully dan diperas. Dia melakukan ini demi melindungi adiknya karena Hyonu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Di sini, Hewon meminta Gamin untuk mencari dan menghapus video tersebut di mana filenya disimpan oleh Kyujin di ruang OSIS. Dengan begitu, Jiu bisa fokus belajar dengan baik. 지우가 공부에만 신경 쓰고 학교 다닐 수 있게 도와주자. Tak berselang lama di ruang OSIS, kita diperlihatkan dengan Kyujin dan dua orang anggota lain yang berniat menyebarkan video Hyonu ke YouTube. Tanpa mereka sadari, ternyata Gamin sudah menyusup di dalam loker sejak tadi. Dan sebelum terlambat, dia pun langsung keluar untuk mengambil flash disk milik Kyujin. Di sini, Gamin tidak menggunakan kekuatan aslinya dan fokus untuk merebut flash disk. Tapi setelah dia mendapatkan flash disknya, keadaan langsung berbalik karena kali ini Gamin mengaktifkan mode bertarungnya. Sampai akhirnya para jamet pun dibuat pingsan di ruangan mereka sendiri. Masalahnya ada 3 jamet lain yang datang untuk mengeroyok Gamin. Kali ini Gamin berhasil dihentikan ketika 5 orang itu menahannya secara bersamaan. Namun Gamin memang sengaja melakukan ini karena dia tidak ingin melukai mereka yang cupu dalam bertarung. Tapi tak lama kemudian Kyujin kembali sadar dan berniat untuk melanjutkan unggahan video yang masih terkopi di PC-nya. Sontak Gamin pun langsung membawa kabur PC tersebut. Dia berniat menghancurkan benda itu untuk menghilangkan jejak videonya. Namun karena sempat terjatuh, Gamin pun menyuruh Sehyun untuk membawa CPU itu. Sedangkan dirinya akan menahan komplotan Kyujin. Sesampainya di lantai atas gedung, Sehyun pun langsung menjatuhkan PC tersebut. Hal itu tentu saja membuat Kyujin emosi jiwa dan berniat memberi perhitungan kepadanya. Namun belum sempat menyerang, Jiu tiba-tiba muncul. Dan pada akhirnya kita bisa melihat sosok Jiu sebenarnya yang ternyata jauh lebih buas dari adiknya. Di tengah keributan itu, Gamin meminta Hewon untuk mengamankan flash disknya yang tidak sengaja terjatuh. Tapi entah dari mana datangnya, pacar Kyujin tiba-tiba muncul dan mengambilnya. Dia berniat untuk memberikannya kembali kepada Kyujin. Melihat itu, Hewon yang biasanya bersikap lemah lembut kali ini tidak tinggal diam. Dia pun langsung membalas si pembuli dengan sekuat tenaga. Di waktu yang bersamaan, Hanul memberitahu Hyonu kalau ternyata orang yang membegalnya tempo hari adalah Kyujin sendiri. Dia lalu menghasut Hyonu untuk balas dendam. Hanul sengaja melakukan ini karena ingin membuktikan pada semua orang kalau dia punya pengaruh yang besar. Di hari itu juga, Hyonu yang digelapkan oleh dendam datang ke sekolah untuk menghabisi Kyujin. Namun tanpa diduga, Bu Guru Lee tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya. Seketika, Hyonu pun merasa bersalah. Dia sadar kalau dirinya sudah dibutakan oleh hasutan Hanul. Untung saja tusukannya tidak mengenai organ vital sehingga Bu Guru Lee hanya membutuhkan sedikit jahitan saja. Di rumah sakit, Jiu merasa sangat bersalah atas perbuatan adiknya. Dia pun meminta maaf pada Bu Guru Lee dan berjanji akan bekerja keras untuk mengganti biaya rumah sakit. Akan tetapi, Bu Guru menolak. Dia melakukan itu karena dia peduli pada Jiu dan Hyonu. Bu Guru tahu kalau mereka berdua besar